Hari ini saya akan memberikan video atau praktek mengajar di pembelajaran tematik tema 4, yaitu hak dan kewajiban di sekolah, sub tema 2 pembelajaran kedua. Mau tahu ini seperti apa? Simak berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh Mas Agus. Nah, baik, setelah kita berdoa, sekarang marilah kita menyanyikan lagu atau lagu daerah tentang apa enaknya ya? Oh, tentang gulung-gulung pacul. Ayo, dipimpin oleh Mas. Siapa yang mau? Sini yang memimpin siapa? Ya, ayo Mas Lucu. Baik, setelah kita bernyanyi, adakah di sini teman kalian yang tidak masuk? Coba dicek dulu sebelah kanan sebelah kirinya, mana yang tidak masuk. Nah, kalau begitu Bapak Afri lebih dulu ya. Afriku di Bagus hadir, Dimas hadir. Oke, untuk semua yang tidak masuk siapa? Oh, ini nggak masuk ya sekarang. Enggak apa-apa, mungkin dia sakit atau yang lainnya. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman di sini kita mau belajar tentang apa? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Oke, tujuannya yaitu agar kita mengetahui tentang kewajiban apa saja apabila di sekolah, dan juga selain itu kita juga mengetahui hak apa yang kita peroleh saat datang ke sekolahan. Seperti itu adik-adik. Untuk memulai pembelajaran, nah, siapa yang tadi malam tidurnya jam 7? Jam 9 siapa ya? Banyak ya. Kemudian tadi bangunnya jam berapa? Oh iya, jam 5, jam 6, setengah 6. Oke. Nah, adik-adik, untuk tidur itu juga dinamakan dengan istirahat. Nah, kita tidak boleh tidur malam-malam karena kesehatan kita akan terganggu. Nah, karena itu kita juga harus menjaga kesehatan kita agar apa ada yang tahu? Ya, tetap sehat agar tidak terlambat. Benar sekali, karena di sekolahan kita itu jam 7 harus sudah sampai sekolahan. Nah, apabila kita terlambat, maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, jika tidak terlambat, ini kita juga termasuk dalam memenuhi kewajiban di sekolah seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kali ini kakak punya video, yaitu video tentang hak di sekolah, hak dan kewajiban di sekolah. Mau tahu videonya? Seperti ini. Kali ini kakak akan memberikan sebuah video tentang video dengan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, ini harus disimak dengan baik, jadi harus setia. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab setiap warga sekolah. Sebagai warga sekolah yang baik, kita wajib untuk peduli terhadap kebersihan sekolah kita. Tetapi,
Tapi, kenapa masih saja ditemukan sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita? Apa penyebabnya? Masih terdapat murid nakal yang membuang sampah sembarangan. Jangan ditiru ya. Apa dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan? Tumpukan sampah yang terus bertambah akan mencemari lingkungan sekolah, menimbulkan bau busuk yang menyengat sehingga bermunculan lalat yang hinggap dan pergi dengan membawa bakteri dari sampah tersebut. Proses belajar menjadi tidak nyaman akibat bau busuk yang timbul sampai ke dalam kelas, sehingga para murid belajar sambil menggunakan masker. Selain itu, dapat menimbulkan penyakit gatal-gatal dan sakit perut yang disebabkan bakteri dari sampah yang dibawa lalat dan secara tidak sadar telah hinggap pada jajanan atau bekal makanan yang kita makan. Sehingga kita harus dirawat di rumah sakit. Apa kalian mau hal itu terjadi pada kalian? Gimana ayo? Yuk mulai peduli lingkungan sekolah supaya sekolah kita bersih dan nyaman, bebas dari sampah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Biru untuk sampah anorganik dan hijau untuk sampah organik. Sekolah yang bersih dan nyaman akan menciptakan murid-murid sehat dan berprestasi. Nah, selanjutnya dari video tersebut, coba di sini ada dan tambah apa saja yang ada yang dilakukan dari siswa yang di video tersebut. Nah, bagus. Tidak kebersihan terus, tidak membuang sampah sembarangan terus. Oh iya, ada juga yang membuang sampah sembarangan itu tidak perlu ditiru karena itu bisa merusak kesehatan kita. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian ada yang membuang sampah sembarangan? Nah, benar sekali, menegurnya, kemudian mengingatkannya, terus kemudian apa lagi? Banyak sekali ya. Nah, kali ini siapa saja sih di sekolah ini, siapa saja yang wajib atau perlu menjaga kebersihan dalam lingkungan sekolah? Siapa saja? Siswa terus, guru terus. Oke, warga siswa. Nah, sekali banyak semuanya, adik-adik semua. Nah, kali ini kakak akan membagikan sebuah permainan, yaitu permainan hak dan kewajiban bagi ya. Nah, baik, kali ini kakak akan sudah dikumpulkan ya. Nah, sudah dikumpulkan. Nah, kali ini kakak akan mereview kembali pekerjaan dari kalian. Coba sih kita akan mengoreksi bersama tentang yang telah kalian kerjakan tadi. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini ya. Nah, ada kewajiban. Yang pertama, kalau yang berani maju angkat tangan ya. Atau kita kerjakan bersama juga tidak apa-apa. Kalian bisa mengerjakan sendiri dengan kelompoknya. Nah, yang pertama, berhak mempunyai teman termasuk apa? Nah, oh iya, termasuk hak. Bagus sekali kita tempel ya. Termasuk hak. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Termasuk apa? Kewajiban atau hak? Ayo dari tahu. Kewajiban. Bagus. Masuk kewajiban. Semuanya bagus semua. Jadi kita tahu sama-sama. Tepuk salut. Salut. Kok kalau mas pasti belum fokus ya kalian. Nah, agar lebih fokus kembali,
kakak kali ini punya sebuah tepuk semangat. Nah, tepuk semangat atau tepuk siap belajar deh. Kalau tepuk semangat pasti kalian udah tahu semua ya. Kalau tepuk semangat ada yang baru lagi nih, tepuk siap belajar. Ini tepuknya dari otak, dari hati, aku siap untuk belajar. Siap. Oke, kita siap semua ya berarti ya. Baik, langsung saja. Tadi teman-teman setelah mengerjakan dan kewajiban, kali ini ada yang pengen nggak sekolahnya itu gimana sih menurut kalian? Sekolah yang indah, sekolah impian itu seperti apa? Yang bersih pak, ya bagus terus. Yang kursinya bagus, benar sekali lagi. Yang terdapat fasilitas yang lengkap pak, ya baik sekali. Benar, semua jawaban itu benar. Nah, kali ini kakak punya sebuah video itu foto. Nah, ini fotonya. Kalian halaman berapa itu tak lupa. Nah, coba nggak berikan pendapat kalian atau pendapat saran dari kalian. Pendapat dari kalian itu seperti apa sih kelas yang baik dan indah itu seperti apa? Kemudian tuliskan di catatannya masing-masing ya. Nanti kakak akan mengoreksinya. Baik, silakan dikerjakan sampai jam 2 menit saja. Ayo. Ya baik. Nah sudah ya, bukan. Nah, jadi punyanya Mas apa ini? Punya Mas Bagus. Yang punya Mas Bagus ini baik sekali. Caranya agar sekolah menjadi indah, kita harus bergotong royong membersihkan kelas, membersihkan lingkungan, tidak melanggar peraturan. Ya bagus sekali Mas Bagus. Beri tepuk tangan buat Mas Bagus. Nah, kemudian siapa lagi nih? Coba sih teman-teman membaca bersama-sama. Di sini ada belum ada semua kan? Ayo semua membaca bersama-sama. Oke, selanjutnya kali ini coba teman-teman kali ini ada yang pengen nggak sekolahnya itu bagus, sekolahnya itu indah, ada yang pengen nggak? Nah, coba sih apa saja yang harus kita lakukan agar kita itu mempunyai sekolah yang baik, yang bersih, yang indah. Coba pasti ingin kan mempunyai sekolah yang baik, indah, bersih, bagus. Nah, pastinya itu kalian kepingin. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sekolah impian kalian atau impian kalian di catatannya masing-masing. Kemudian akan mengoreksinya. Baik. Nah, kalau sudah dikumpulkan ya, saya beri waktu 2 menit saja. Mulai coba dikumpulkan sudah 2 menit. Nah, coba Mas Indra. Nah, untuk sekolah yang bersih, sekolah yang impian saya yaitu sekolah yang bersih dan mempunyai fasilitas yang lengkap serta nyaman untuk belajar. Nah, bagus sekali Mas Indra. Nah, teman-teman, agar kita mempunyai sekolah yang bersih, yang indah, kita harus saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk membersihkan lingkungan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagus sekali, tepuk tangan pada semua. Nah, kali ini coba kewajiban yang perlu kita lakukan dalam kalian itu seperti tadi membersihkan kelas, membersihkan sekolah, lingkungan sekolah, kemudian menjaga fasilitasnya itu termasuk hal apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah,
sudah kewajiban, kemudian hak kita peroleh apa? Kelas bersih itu dari hak kita. Siswa nyaman juga belajar, itu hak kita. Selain hak dan kewajiban, maka badan kita juga menjadi sehat. Apabila tubuh sehat, maka tubuh kita akan kuat. Nah, dijauhkan dari penyakit. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, apalagi sekarang musimnya corona, kita harus tetap menjaga imun kita akan tetap kuat. Oke, apa-apa kalau makan kita makan seperti itu. Kalau itu jangan malam-malam, kalau bisa nanti bisa sakit. Nah, kemudian teman-teman di sini coba deh, ada yang mau cerita nggak, ada yang pengalamannya? Kalau kita istirahat di rumah atau kita liburan, itu kita ngapain aja? Kan kemarin harus ada waktu kita libur 2 hari itu. Nah, kalau kita libur 2 minggu itu kan cuma di rumah kan, pastinya kan. Nah, apa saja sih yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Istirahat apa saja untuk menjaga kesehatan kita dalam yang kalian lakukan waktu kemarin? Misalnya seperti apa ya? Coba deh, Mas yang belakang itu Mas Andri. Nah, Bapak Mas Andri kemarin itu ngapain aja di rumah? Ya, aku membantu orang tua, kemudian emang nggak jajan. Nah, apa itu juga perlu untuk jaga kesehatan. Nanti tidak keluar rumah. Kemudian ada lagi, sama Mas Tio ya Pak apa? Emang ini jualan mana? Oh, di depan rumah, ya nggak apa-apa. Nah, terus apa lagi? Ayo, Mas, Mbak Putri? Mbak Putri ngapain? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Mbak Putri ini karena anaknya banyak sekali. Dia membantu orang tua, membantu adiknya mengerjakan tugas-tugas. Kemudian tidak ganggu kakaknya kalau kuliah online seperti itu. Nah, teman-teman, siapa yang kalian berikan tadi atau penilaian kalian bicarakan tadi, coba sih ditulis di dalam catatannya supaya kakak tahu apa saja sih yang dilakukan oleh adik-adik waktu liburan 2 minggu kemarin. Baik seperti tadi Mas Andri tadi membersihkan rumahnya, atau Mbak Putri tadi membantu orang tuanya, tidak mengganggu anaknya seperti itu. Coba tuliskan catatannya masing-masing. Kira-kira sudah termasuk dalam kesehatan nggak sih, supaya kakak tahu. Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan ya, kakak tunggu 2 menit. Oke, tadi sudah 2 menit. Apa saja sih yang dilakukan oleh adik dari yang kalian lakukan waktu 2 minggu? Nah, coba kakak lihat punyanya Mas Aldino. Nah, punya Mas Aldino ini baik sekali ya, bagus. Oh, dia itu melakukan badminton atau olahraga raketan. Nah, dia dalam itu juga melakukan olahraga itu baik sekali. Coba sih waktu luang yang kita lakukan itu harus setidaknya harus bermanfaat, seperti punya Mas Aldino ini bermain bulu tangkis dengan kawannya, itu juga supaya sehat, supaya kita berkeringat. Kalau berkeringat berarti kita termasuk gerak dan dapat menjaga kesehatan. Baik, nanti mungkin ada yang lain akan kakak koreksi ya, dan termasuk akan kakak masukkan dan nilai tambahan. Baik, waktunya sudah cukup karena sudah 5 menit lagi ya. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ya, baik yang belakang saya Mas Diki, ya bagus. Nah, kita harus melakukan kewajiban agar hak yang kita peroleh itu manfaat. Selain itu, nah kita juga harus menjaga kesehatan supaya kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan. Baik, oke. Sebelum kakak akhiri, kakak mari
marilah kita kira-kira pembahasan dengan kakak ini termasuk pembelajaran yang bagus apa tidak. Coba ya nanti adik-adik tuliskan di dalam ini ya, kita sobek punya kakak ya. Kalau misalnya bagus nanti bisa ditulis iya, kalau tidak, kalau kurang menarik atau kurang bagus bisa ditulis T, seperti itu ya. Jadi nah kali ini kakak berikan ya. Nah, untuk mengumpulkannya nanti pulang sekolah ya, mungkin kakak bisa mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan asri bersama-sama dipimpin oleh tua kelas. Ayo, jangan tua kelas terus yang mau. Nah, ayo, kelas Diki tadi, ayo. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari kakak. Yang